Hari ini kita akan coba mempelajari yang banyak gereja atau banyak anak-anak Tuhan itu masih salah konsep tentang kuasa, tentang urapan, tentang doa puasa, ya, tentang pergumulan dalam mencari kehendak Tuhan dan sebagainya. Maaf, selama ini gereja masih menggunakan sistem duniawi. Kalau nggak klinik, pedukunan, atau agama-agama yang lain. Mungkin saudara akan kaget dengar ini. Saya ulangi lagi. Hari ini kita akan belajar tentang urapan itu apa, kuasa itu apa, puasa itu bagaimana, dan sejenisnya. Ternyata selama ini kita salah. Konsep yang kita pakai selama ini untuk halal itu adalah konsep pedukunan dan konsep agama-agama yang ada di dunia ini. Nah, itu menyedihkan hati Tuhan. Betapa banyak anak-anak Tuhan mengkultuskan hamba-hamba Tuhan yang punya urapan, yang punya kuasa, yang punya karunia ini, karunia itu. Kenapa sampai harus mencari hamba-hamba Tuhan? Mereka pergi, khususnya akhir tahun begini, kita tahu ada beberapa tempat di Pulau Jawa ini, gereja sudah seperti daerah, sudah seperti pedukunan. Orang datang rame-rame ke sana, bukan cari Tuhan, tapi cari hamba-hamba Tuhan yang punya kuasa, yang punya karunia itu. Lihat aja berapa hamba Tuhan dari luar negeri yang punya urapan, kata mereka. Didekati luar biasa sampai bayar berapa puluh juta. Panitia pun akhirnya jual kursi paling depan itu yang paling mahal, sampai sekian puluh juta lagi. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena gereja tidak mengerti kebenaran itu. Saudara, saya sangat setuju kalau Bapa di surga itu mau memberikan kuasanya kepada kita. Itu jelas. Karena ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, kalau kita lihat di Matius 28, dia sendiri berkata, segala kuasa, segala, jadi gak ada yang tersisa, telah diberikan kepadaku. Maka itu dia berikan kuasanya itu kepada gereja. Itu betul. Kalau kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 16-17 sudah dikatakan segala kunci kerajaan maut, segala. Jadi nggak cuma 1-2 kunci, semua kunci yang pernah dipegang oleh iblis ada di tangan dia. Nah, masalahnya sekarang kuasa, urapan, dan sejenisnya yang kita perhatikan selama ini itu tidak diajarkan untuk dicari langsung ke pusatnya atau ke sumbernya. Nah, hari ini kita akan menemukan pusatnya atau sumbernya. Saya jawab langsung supaya saudara tahu gambarannya. Kuasa itu diberikan Tuhan pertama kali bukan kepada individu, tapi pada keluarga. Nanti kita akan lihat ayatnya itu. Nah, kalau kita melihat ayat ini, ayat-ayat nanti ini, maka kita akan jelas. Jadi nggak perlu tiap kali ada kebaktian mesti minta diurapi, nggak perlu. Kita akan lihat nanti ayat-ayatnya. Nah, saya harap begini, bagi saudara yang sudah punya konsep yang salah di pikiran selama ini tentang jenis-jenis itu tadi, saya minta jujur dan rendah hati. Ketika kita melihat ayatnya, dan itu jelas ditulis, harus berani mengubah konsep yang salah. Karena banyak anak Tuhan tidak mau mengubah konsep yang salah ketika dia tahu ada kebenaran ini. Maka itu sekarang kita akan mempelajari itu. Jadi sebelum kita bicara kuasa, urapan, karunia, dan sejenisnya, saya ingin kita bicara tentang otoritas. Tahu ya kata otoritas ya, authority. Otoritas itu misalnya begini. Kalau saudara di suatu ruangan, ya, ternyata akan dihadiri presiden, misalnya begitu. Apa bedanya ketika di ruangan itu ada mantan presiden yang masuk dan ada presiden yang masuk? Beda nggak suasananya? Betul ya? Kita nggak bisa menceritakan bedanya kayak apa. Kita nggak bisa menceritakan, tapi kita rasa pasti ada bedanya. Nah, itu namanya otoritas. Sebab di dalam hidup presiden itu ada otoritas, ada kuasa. Nah, ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Dia beri kita otoritasnya.
Nah, otoritasnya itu di dalam keluarga. Coba kita lihat ayat pertama, 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Inilah ayat yang pertama yang akan kita ketahui tentang otoritas itu turunnya ke siapa. Ya, turunnya ke siapa otoritas itu. Ada 3 kepala. Di seluruh alam semesta ada 3 kepala. Ya, bisa kelihatan dari situ. Saya berdiri di mana, saya bingung. Bisa lihat Alkitab sama-sama aja. Udah jelas siapa kepala pertama pemegang otoritas tertinggi? Bapa di surga. Betul? Nah, setelah Bapa di surga, dia turunkan ke siapa? Ayo, ke siapa? Ke Tuhan Yesus Kristus. Oke, ini kepala kedua. Nah, dari Tuhan Yesus turunnya ke siapa? Ya, siapa laki-laki di ayat ini? Suami, karena tidak semua laki-laki. Loh, betul tidak, saudara? Karena laki-laki kepalanya siapa? Istri. Nah, ini yang kita tahu sekarang. Mengapa di seluruh Alkitab yang dihancurkan setan bukan istri tapi suami? Karena setan ingin memutuskan otoritas. Begitu suami hancur, pasti keluarga hancur. Kalau keluarga hancur, masyarakat pasti hancur. Ini otoritas yang luar biasa, saudara. Maka itu setan merusak, betul. Jadi kuasa tidak datang karena puasa. Kebetulan dalam bahasa Indonesia akhir kata itu sama. Lagi sekali, kuasa tidak datang karena puasa. Kuasa datang karena puasa itu klinik, itu pedukunan. Ngerti nggak? Catat itu baik-baik. Nah, banyak gereja menggunakan yang salah. Saya percaya semua kita masih ingat suatu hari ketika murid-murid nggak bisa mengusir setan dalam seorang anak yang kena ayan epilepsi, masih ingat ya kisah itu? Lalu mereka datang kepada Yesus, guru, setannya nggak mau keluar. Yesus ngomong apa pada mereka? Jenis ini, ayo teruskan, jenis ini bagaimana? Tidak bisa diusir tanpa doa dan puasa. Nah, ayat itu disalahgunakan oleh banyak pendeta karena konsepnya masih konsep pedukunan. Berarti kita harus puasa dulu, menyendiri di gunung mana atau bukit doa mana, lalu supaya kita terima kuasa dan kita mengusir setan. Nah, itu salah. Itu jadi dukun nanti. Nah, apalagi kita orang-orang timur, apalagi kita di daerah Jawa yang kliniknya masih begitu kuat. Oh, ayat itu luar biasa. Maka itu tidak salah kalau kita sering dengar pendeta memberi nasihat, oh mesti doa puasa kalau kamu masalah ini, oh ini mesti doa puasa. Tunggu dulu, mari kita teliti baik-baik yang dikatakan Tuhan Yesus. Jenis ini tidak bisa kamu lawan tanpa doa dan puasa. Itu artinya doa itu menyendiri dulu dengan Tuhan saja, nggak dengan orang yang lain. Coba baca Matius 6 ayat yang ke-6. Ya, Matius 6 ayat yang ke-6. Pelan-pelan ini kita belajarnya. Yesus berkata dengan jelas, apabila kamu berdoa, suruh kemana? Masuklah ke kamar lalu. Nah, stop itu dulu. Jadi doa yang dia maksudkan itu doa masuk kamar kunci pintu. Ingat, di sebuah kamar yang kuncinya di pintu, kebalik, yang pintunya dikunci. Berarti saudara bangun ya gitu. Ya, saya ulangi, di sebuah kamar yang pakai kunci pintu, itu harus suami istri. Kalau sampai ada 2 orang atau lebih di kamar yang bukan suami istri pakai kunci pintu, bakar aja kamar itu. Ngerti nggak ilustrasinya itu? Karena Tuhan Yesus tidak marah kepada kita. Sampai hari ini kalau kita doa di rumah makan, di airport, doa di mobil, doa di mana, kan nggak masuk kamar. Ngerti nggak maksudnya itu? Jadi doa yang dia maksud itu hubungan intim
antara gereja sebagai mempelai Kristus dan Yesus mempelai laki-laki. Jadi bukan asal doa yang intim betul-betul. Lalu puasa yang dipakai bukan puasa agama, tapi puasa yang benar. Nah, puasa yang pertama ditulis di Alkitab itu puasanya Musa. Kalau saudara baca dari Kejadian, belum ada puasa secara detail. Baru Musa adalah orang pertama yang ditulis puasa dengan benar. Maka itu saya menggunakan konsep puasa Musa, karena itu ditulis pertama oleh Alkitab. Nah, waktu Musa puasa di gunung apa namanya? Ayo, gunung apa namanya? Sinai. Karena dia sebagai suami, dia menerima otoritas. Itu tidak dipersiapkan puasanya. Malah ketika Yahweh memanggil Musa untuk naik, tidak ada kata puasa. Yahweh hanya berkata, Musa, kamu naik, aku mau bertemu engkau. Begitu bertemu, wah, luar biasa hadirat Tuhan. Jadi Musa itu nggak ada persiapan untuk puasa. Dia nggak tahu kalau itu puasa. Nah, saya gunakan dua istilah. Ya, yang kecil-kecil belum tahu. Ya, yang masih belasan tahun awas, nggak boleh ngerti ini. Yang sudah gede-gede, lihat kalau orang pacaran pasti telat apa-apa. Betul nggak? Karena lupa jam berapa ini. Loh, betul tidak? Kalau orang pacaran jatuh cinta itu nggak haus, nggak lapar, nggak apa-apa. Betul tidak? Loh, kok saya kayak pura-pura nggak pernah pacaran aja dulu. Itu loh. Iya toh, karena jatuh cinta, dan itu wajar. Sampai kerjaan pun, sekolah lupa semua sudah pokoknya. Wah, asik betul. Nah, itu yang Musa alami. Jadi ketika dia jumpa Yahweh, hadiratnya menguasai Musa. Musa lupa. Jadi Musa tidak tahu itu sudah 40 hari. Musa nggak tahu. Begitu asiknya dengan Tuhan sampai Musa lupa makan, lupa minum. Jadi kalau saudara baca baik-baik, memang ayatnya nggak ada, tapi baca hubungan itu. Jadi 40 hari 40 malam itu Musa nggak makan, nggak tidur, nggak minum, nggak kencing, nggak berak, tidak apa-apa. Hanya dengan Yahweh saja. Seluruh metabolisme hidupnya ditaklukkan dalam keilahian itu. Itu luar biasa. Nah, puasa agama-agama itu kalau istilah zaman modern itu mogok makan. Ingat hari-hari ini di India lagi ada puasa besar-besaran karena menuntut pemerintah buat hukum korupsi yang lebih berat lagi. Mereka puasa. Nah, semua agama di dunia, Kristen bukan agama, itu puasanya menahan lapar supaya Tuhan berbelas kasihan. Sehingga Tuhan mikir, daripada dia mati, ya sudah aku turutilah. Itu puasanya agama-agama. Itu kan ancaman namanya. Tuhan gak jawab aku mati loh, Tuhan gak jawab aku mati, aku biar lapar aja. Jadi lapar, nggak minum, nggak makan supaya Tuhan kasihan. Itu salah, sudah. Musa tidak puasa seperti itu. Dia nggak tahu kalau itu puasa. Maka itu begini. Puasa yang benar itu tidak boleh kerja, nggak boleh terima telepon, nggak boleh ketemu orang, harus menyendiri dengan Tuhan. Oh, nggak ada yang amin. Itu puasa yang benar. Kalau puasa agama nggak apa-apa, kerjalah si bola, pokoknya nggak makan nggak minum supaya orang juga tahu, wih hebat dia rajin puasa. Nah, itu agama. Kalau bapak kita tidak, buat dia bukan nggak makan nggak minumnya. Katakan amin dulu, saya ceritakan nanti. Lalu apa yang penting buat dia? Asiknya kita bertemu dia, itu yang penting. Amin. Nah, ini yang banyak gereja nggak pernah ajar. Coba kalau saudara di satu gereja, jangan tersinggung dulu, tapi ini fakta. Kalau gembala sudah mengumumkan, saudara-saudara, rebut depan kita puasa ya.
Biasanya itu yang nggak ngerti, Selasa malam makan banyak-banyak saudara untuk tahan besok. Kira-kira pernah nggak puasa seperti itu? Secara biologis itu salah. Kalau besok kita mau nggak makan, susu hari ini mulai ngurangi makan supaya lambung kita nggak capek kerjanya. Kalau besok mau puasa, hari ini kita makan banyak-banyak, besok malah lapar. Karena energinya habis untuk ngunyah makanan, kita perlu energi baru. Jadi kalau mau puasa secara kesehatan pakai hukum tadi. Tapi puasa secara dengan Yahweh beda dengan agama-agama itu. Nah sekarang gabungkan antara Matius 6 ayat 6 dengan puasanya Musa, dengan ayat jenis ini tidak bisa kamu lawan dengan doa, kecuali dengan doa dan puasa. Artinya kamu menyendiri dengan aku, masuk kamar, kita berdua saja. Aku beri strategi kepada kamu untuk ngelawan yang ini itu bagaimana. Jadi begitu kita doa puasa, lalu dapat strategi begini penyebabnya, selesai kita hadapi, setannya pasti kalah. Amin. Nah kita lihat Keluaran 25 ayat 22. Nah ini ayat yang menyimpulkan doa dan puasa yang sesungguhnya. Keluaran 25 ayat 22. Saudara perhatikan. Nah sebelumnya saya tanya dulu kepada saudara, menurut saudara, saudara kita di perjanjian lama atau di perjanjian baru yang lebih gampang jumpa Yahweh? Ayo, lama atau baru? Yang jelas jawab, jangan ragu. Salah pun nggak apa-apa, nggak ada hukuman di sini. Menurut saudara kita di perjanjian lama atau di perjanjian baru yang gampang jumpa Yahweh? Baru. Sebab Yesus sudah membuka pintu. Tapi yang jawab yang lama pun tidak salah. Sebab faktanya yang di perjanjian lama lebih gampang dengar suara Tuhan daripada kita sudah budek semua ini. Benar kalau saudara baca kitab Yeskiel, kitab Yesaya, Yeremia, saya tuh iri hati saudara. Kenapa? Dikit-dikit mereka dengar suara Tuhan, dikit-dikit Yahweh berfirman, dikit-dikit dibawa. Loh kita ini kok dablek semuanya, kenapa? Betul tidak saudara? Padahal secara hukum kita di perjanjian baru yang lebih gampang. Sebab jalan sudah dibuka oleh Tuhan Yesus untuk dia mati. Nah ini kesalahan. Karena kita salah konsep dalam hal otoritas. Oke sudah dapat? Nah lihat ayat itu. Musa bisa begitu dekat dengan Yahweh. Nah ada dua kata kerja penting dalam ayat itu yang saudara mesti keluarkan. Sebab di sanalah, di atas tutup pendamaian itu, ya, aku akan apa? Pertama aku akan apa? Bertemu dengan engkau di atas tutup itu, di atas keruk. Dan aku akan berbicara dengan engkau tentang berapa hal. Nah, ini yang gereja nggak punya. Doa puasa untuk melawan jenis-jenis setan tertentu. Perintah ini, aku akan beritahukan kepadamu tentang segala sesuatu yang kamu harus sampaikan kepada umat itu. Ini yang kita nggak pernah punya. Nah, saudara perhatikan dua kata yang saya suruh garis bawahi Alkitab saudara. Bertemu dan berbicara. Garis bawahi. Saya ulangi lagi. Bertemu dan berbicara. Gampang sekali Yahweh pada zaman itu. Sehingga dikit-dikit bertemu bicara. Nah jadi begini saudara. Kalau dia bicara kalau dia bertemu kita, dia itu pasti berbicara. Amin. Saya punya prinsip, nggak mungkin papa di surga ketemu anak-anaknya terus cuma senyum-senyum terus balik lagi. Dia nggak nganggur. Saya catat itu baik-baik. Katakan amin. Betul. Jadi kalau ada orang berdoa sekian jam, apalagi bilang puasa sekian hari, setelah selesai doa tanya, hei kamu doanya sekian jam, Tuhan ngomong apa? Enggak, itu enggak ngomong apa-apa. Oh turu kon, gitu aja sudah. Pasti tidur kamu. Doa sekian jam kok Tuhan enggak ngomong apa-apa.
ayat ini saudara pakai? Karena dia kalau bertemu dia pasti berbicara. Maka itu yang rajin-rajin doa puasa itu perhatikan. Kalau sampai ada orang Kristen rajin doa puasa, ternyata dia nggak dengar suara Tuhan, berarti orang itu sedang diet supaya kurus. Amin kan, supaya saudara bertobat. Iya, dia sedang diet. Karena apa? Puasa nggak dengar suara Tuhan, nggak mungkin. Oke, sekarang ngerti ya. Nah, jadi otoritas itu diberikan kepada seorang suami lebih dulu. Maka itu kenapa Alkitab berkata Kejadian 2:18, dia menentukan semua orang itu menikah. Dia menentukan. Ya, Kejadian 2:18. Jadi yang belum ketemu jodohnya tapi yang masih kecil-kecil nggak usah pakai ayat itu, belum waktunya saudara. Baca ayat itu bahwa Tuhan yang berinisiatif orang itu menikah. 2:18. Kesimpulannya, kalau ada orang nggak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, tapi papa di surga yang bingung. Kenapa dia nggak kawin-kawin ini orang? Amin kan, cepat. Lu kan memang begitu. Dia yang berinisiatif. Jadi pribadi pertama berinisiatif adalah Tuhan untuk orang itu menikah. Jadi nggak usah panik kalau belum ketemu jodoh, tunggu saja. Nah, kesimpulannya dalam ayat itu, jodoh adalah hak Tuhan. Betul? Lalu kalau ada yang tanya apa definisi jodoh, yang sudah menikah nggak boleh ngerti ini, yang belum menikah saja. Definisi jodoh adalah kalau matamu nggak ikut-ikut milih. Nah, itu jodoh. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti? Oke, saya jelaskan. Jadi gini, yang belum menikah ya, yang sudah menikah nggak boleh ngerti ini. Jadi kalau saudara melihat orang cantik atau orang cakep, ya, lalu tertarik, itu wajar. Itu bukan jodoh. Itu pasti hawa nafsu. Ya, karena melihat mata kok. Tapi kalau saudara dengar baik-baik, melihat seseorang, saudara berkata itu orang jelek bener ya, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Katakan amin cepat, yang belum menikah. Jadi jodoh itu nggak ditentukan oleh mata, awas. Oke, jadi kesimpulannya, kalau ada orang nggak kawin-kawin, mungkin jodohnya sudah datang 14 tahun yang lalu. Cuma dia tolak karena kakinya pendek sebelah. Mungkin, itu istilah saja. Jangan marah saya ngomongin. Jadi pokoknya jodoh itu diberikan Tuhan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi jangan pernah milih-milih. Kalau milih-milih karena wajah, ada dua dosanya. Satu, kita menghina Tuhan. Siapa berkata ada orang jelek? Gak ada orang jelek di dunia. Juga gak ada orang cantik, gak ada orang cakep. Semuanya beda-beda. Karena kita ini satu-satu pribadi yang berbeda semuanya. Yang kedua, kalau ada orang menikah karena penampilan, 90 sekian persen pasti gak umur lama pernikahannya. Sebab apa? Orang itu hanya mau istri atau suami tetap tampil terbaik. Nah, mana ada orang tua tetap cakep dan cantik? Jawab, ya atau tidak? Saya sering berkata, kalau ada nenek ingin cantik, jangan-jangan kuntilanak. Udah gitu saja sudah. Pokoknya kalau sudah tua itu pasti jelek. Jawab ya atau tidak? Secantik-cantiknya perempuan, gadis itu cantik. Maaf, nggak ada orang hamil itu cantik. Melar semua, saudara. Pipi, hidung, semuanya melar kalau orang hamil itu. Betul? Nah, banyak rumah tangga kacau ketika lihat penampilan berubah sebab pernikahannya karena fisik, dan itu salah. Ngerti? Jadi otoritas datang pada hidup seorang suami. Tadi itu ayatnya 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Pengkhotbah. Pengkhotbah bukan. Oh ya, pengkhotbah, maaf. Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-4. Maaf. Pengkhotbah pasal yang ke-4. Kita lihat ini. Mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-4. Kita tunggu dulu Pak Herman kemana ini. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12.
Saya percaya setelah kita mengerti kebenaran ini, nggak ada orang yang sibuk tentang urapan, karunia, minyak urapan, tentang kuasa, nggak lagi. Karena otoritas itu diberikan kepada keluarga, saudara. Nah, dua, lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara percayalah, tiap kali kita membaca firman, ada kata berdua. Itu pasti berbicara tentang dua hal. Saya ulangi ya. Tiap kali kita baca ayat ada kata berdua, itu pasti bicara dua hal. Satu, hubungan Yesus dengan gereja, itu berdua. Dan yang kedua, hubungan suami istri. Amin kan? Lagi pokoknya kalau ada kata berdua di Alkitab, itu pasti tentang gereja dengan Yesus, tentang suami istri. Berdua itu lebih baik. Ini ayat yang luar biasa. Oke, saudara beri tanda pengkhotbah 4 ya. Ini untuk Yesus supaya kita tahu berdua itu lebih baik. Kita buka Efesus pasal yang pertama. Yesus saja mengakui itu. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan 23. Efesus pertama 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Setelah itu, dan Yesus itu telah diberikan oleh Yahweh, nyanya itu Yahweh, kepada siapa? Jemaat. Sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Lihat. Jadi Tuhan Yesus itu suami buat gereja. Karena Yahweh memberikan Yesus kepada kita sebagai kepalanya. Itu suami. Lalu lihat ayat 23. Dan gereja yang adalah mempelai perempuannya, yang adalah tubuhnya, yaitu, nah ini terjemahnya sangat membingungkan, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, kalimat ini sulit dimengerti. Yang jelas begini. Saya minta saudara sebut siapa saja. Sebutkan satu orang yang sangat pandai, cerdas, jenius yang saudara pernah kenal. Siapa? Siapa? Einstein. Oke, Einstein. Nah, dia orang hebat. Semua dunia tahu. Kalau orang berkata Einstein itu pinter, itu orang akan nyebut kepalanya, perutnya, atau dengkulnya. Ngerti istilah? Mananya? Pasti kepala karena otaknya. Nah, mungkinkah Einstein dengan kepintaran hebat itu suatu hari dia datang ke sebuah universitas untuk ngajar, tubuhnya ditinggal di rumah, cuma datang kepalanya saja? Mungkin tidak. Kenapa tidak mungkin? Sebab tanpa kepala tubuhnya dia mati. Nah, itu ayatnya, saudara. Jadi Tuhan Yesus berkata, sehebat-hebatnya aku sebagai Tuhan, tapi tanpa kamu gereja aku nggak bisa apa-apa. Kok nggak amin sih saudara ini? Ini ayatnya. Yesus itu sebagai kepala, maka tubuhnya itu adalah kepenuhan dia, kelengkapan dia. Yesus yang hebat tanpa tubuhnya dengan ditakuti orang, karena cuma kepala jalan sendiri. Nah, begitu pula suami. Sebelum orang itu menikah, kehebatannya cuma dia sendiri. Tapi begitu menikah, sudah berubah. Berdua itu lebih baik. Yesus saja mengakui itu. Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 33. Saudara, hukum ini luar biasa. Masih kata berdua ya. 5:33. Bagaimanapun juga. Nah, saya suka menggunakan kata Paulus ini. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Saya tambahkan kata hukum ini. Apa hukumnya? Berlaku hukum ini. Kasihlah siapa? Istrimu seperti dirimu sendiri. Lalu, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saya mau katakan, kalau saudara baca dari ayat yang ke-29, siapa saja yang terlibat di ayat ini, ternyata bukan cuma suami istri yang di dunia, tapi Yesus pun terlibat. Betul? Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Terus
Nah, jadi kalau saya pakai 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, itu bagi Tuhan Yesus, bagi gereja, bagi suami, bagi istri, berlaku hukum ini. Hai suami, kasihlah istri. Hai istri, hormatilah suami. Nah, Tuhan Yesus pun menggunakan hukum ini. Dalam hal apa? Maka itu salah kalau orang berkata, oh boleh ceraikan kalau karena perzinahan. Tunggu dulu. Perzinahan dalam bentuk apa? Kalau kita perzinahan pakai hukum KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perkara. Oke, jadi yang melecehkan atau tidur dengan seorang bukan istri suaminya, nah itu perzinahan. Kalau pakai KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga, itu hukumnya lebih sempurna. Enggak usah Noel, jawil, demek atau bahasa Jawa itu ya. Itu kan melecehkan istilahnya. Surga, hukum surga bilang apa? Barang siapa melihat orang lain lalu menginginkan. Ayo saya tanya kepada saudara, sependetanya pendeta itu, matanya masih bisa salah nggak? Jujur, loh saya ngaku ini. Ayo betul nggak? Ini mata masih kurang ajar ini. Nah kalau kita pakai KUHS, sebuta-butanya orang, ada yang lolos nggak dari hukum itu? Coba jawab, ada yang lolos nggak dari hukum itu? Tidak ada, berarti kita semua pernah berzina. Yesus tahu nggak kita berzina? Tahu. Dia ceraikan kita? Tidak. Ya sudah. Ngerti? Jadi tidak ada suami istri boleh menceraikan karena perzinahan. Karena bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, hormatilah suami. Kita masih pada ayat pengkhotbah 4, berdua lebih baik. 2 Timotius 2 ayat 13. Ini dahsyat lagi saudara. 2 Timotius 2 ayat 13. Maka itu kalau bicara otoritas, ini sangat hebat. Jika kita tidak setia, apa kalimat lain tidak setia? Apa? Nyeleweng, selingkuh, berkhianat. Enak nggak dikhianati? Enak nggak diselingkuhi? Tidak enak. Tapi ini dia, Yesus itu suami yang setia. Jika kita di sini sebagai istri tidak setia kepada suami, Yesus bagaimana? Tetap setia. Kenapa dia tetap setia kepada kita walaupun dia tahu kita nyeleweng, kita berzina? Karena dia pegang otoritas itu. Sebab dia tanpa tubuhnya dia nggak bisa buat apa-apa. Itu kasih yang luar biasa. Dia kita khianati, dia tetap setia. Karena dia nggak bisa menyangkal dirinya. Nanti kalau saya sempat saya akan bahas kata dia tidak dapat menyangkali diri. Oke, sekarang kita kembali ke pengkhotbah. Jadi saudara tahu berdua itu lebih baik. Itu saya tanya, untuk siapa kata berdua? Ayo, untuk siapa? Pertama untuk siapa? Yesus dengan gereja, dan kedua suami istri. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tetap pada konsep otoritas itu datang bukan karena doa, bukan karena puasa, bukan karena minyak urapan, bukan karena ini dan itu, tapi karena Tuhan memberikan kepada kita lewat seorang suami. Jadi kita semuanya. Udah? Ayat 10. Oh, saya ketinggalan satu ayat. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Maaf, saya ketinggalan satu ayat untuk melengkapi. Jadi suami, sehebat apapun kita, tidak bisa tanpa melibatkan istri kita. Maka itu para istri, kalau suami macam-macam, rileks saja. Dia kelepek-kelepek. Kalau tidak ada saudara, percayalah itu. Suami-suami nggak boleh sombong ya. Maleakhi 2 ayat yang ke 14 maaf. Siapa istri bagi suaminya, ada dua hal yang hebat. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jangan kecepatan baca. Kalau kecepatan baca jadi istri muda, itu beda sekali saudara. Iya toh. Istri masa muda dan istri muda itu bedanya langit dan bumi itu. Awas jangan salah bacanya. Ya saya ulangi lagi. Karena oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau suami dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia,
Lihat suami-suami, dua kalimat ini kita harus takut. Siapa istri itu? Padahal dia adalah siapamu? Teman sekutumu. Kedua, dia adalah istri seperjanjianmu. Maka itu begitu kita menikah, saudara, ada job description. Saudara tahu kata itu? Seorang manajer hebat sekalipun, seorang manajer dengan anak buah yang hebat-hebat, tanpa job description nggak akan jadi. Betul tidak? Nah, Papa di surga memberikan job description untuk suami istri dengan ayat ini yang sangat luar biasa. Job desk-nya suami itu begini, istri itu begitu. Ikuti semuanya. Otoritas akan datang di keluarga kita. Anak-anak kita pun akan lihat otoritas itu. Jadi suami, Yesus pun kena ayat ini. Sehebat-hebatnya Tuhan Yesus, tanpa gerejanya Yesus nggak bisa buat apa-apa. Saya ingin berkata pada para suami, kalau Yesus saja mengakui tanpa kita dia nggak bisa apa-apa, betapa kurang ajarnya kita para suami merendahkan istri kita. Ingat ini baik-baik. Saudara, salah satu alasan saya takut menikah karena saya terlalu banyak tahu firman Tuhan ini. Loh, serius? Ketika melihat begitu banyak rusaknya pernikahan, aduh, menyedihkan sekali. Maka itu mengapa setan benci pernikahan, saudara. Karena tidak ada otoritas lain kecuali pernikahan. Gereja terima otoritas itu karena ada suami istri di dalam gereja itu. Jadi kata gereja itu menunjuk kepada mempelai Yesus. Nah, saya pakai sejarah. Yang pertama, istri itu teman sekutu. Dan sejarah mencatat, Amerika dalam semua perang yang dia pernah hadapi, sekali dia kalah perang. Perang mana itu? Yang jelas perang, ya yang kuat perang Vietnam. Berapa ragu-ragu? Negara kecil Vietnam kok. Kenapa mereka kalah perang? Karena dia nggak libatkan sekutunya. Perang Vietnam berakhir tahun 75. Amerika dipermalukan oleh orang-orang Vietnam yang dianggap kecil, Asia lagi. Setelah itu nggak ada perang lagi. Baru tahun 90 bulan Agustus itu perang Teluk. Amerika nggak pernah sendirian, dia ngajak sekutu. Perang berikutnya perang Irak. Perang berikutnya lagi perang Afghanistan. Dan Amerika selalu ngajak sekutu. Dengar suami, suami tidak bisa doa sendiri tanpa istri. Suami tidak bisa terima kuasa sendiri tanpa melibatkan istrinya. Itu teman sekutu. Saya mau tekankan, Yesus saja melibatkan kita selalu sebagai gereja. Amin kan ini, saudara? Itu yang saya kagum. Lagi sekali, Yesus itu melibatkan kita. Tapi dalam hal ini saya minta jangan ada istri besar kepala ya. Coba rasain kamu, nggak ada aku, nggak bisa apa-apa kamu. Oh, nggak bisa kalau begitu. Nggak bisa. Karena ada hukumnya, istri harus nah, bukan nanduk. Ingat itu, beda sekali. Jadi istri dan suami kerjasama yang baik. Yang kedua dikatakan istri itu ada istri apa? Seperjanjian. Artinya seorang suami nggak bisa hebat tanpa melibatkan yang seperjanjian ini. Kalau saudara pernah ke notaris, ada pihak pertama, lalu ada pihak kedua. Pihak keduanya sekian orang, masih ingat ya? Nah, ini sekian orang, ini bisa nggak dapat ambil satu-satu tanpa yang lain? Nggak bisa, karena itu perjanjian. Nah, itu hebatnya suami istri. Maka itu saya ulang-ulang ini, kenapa setan benci pernikahan? Gara-gara itu. Oke, sekarang kita kembali ke pengkhotbah. Ya, pasal yang keempat tadi, sekarang ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-10. Oke. Karena kalau mereka jatuh, ini hebat sekali. Yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai, celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Artinya apa? Begitu kita jadi suami istri, gambaran yang paling jelas untuk melihat ayat ini. Siapa pernah lihat pemain badminton ganda campuran? Artinya apa? Ayo, ganda campuran itu artinya apa? Laki perempuan.
Mereka pernah menang berkali-kali dalam semua turnamen. Tapi kali itu mereka mau tampil, ternyata mereka ribut berselisih dulu. Bisa menang gak? Bisa menang tidak? Gak bisa. Nah, itu gambarannya. Suami istri itu harus kompak kerjasama. Karena gak boleh saling menjatuhkan. Nah, saudara perhatikan. Yang rajin saling jatuhkan, saling nyalakan bertobat hari ini. Ada nggak suami istri seperti itu? Loh, ada tidak? Banyak, bukan cuma ada. Termasuk pendeta-pendeta juga. Saya tahu berapa banyak pendeta yang suami istri nggak pernah kompak. Bahkan nggak sedikit hamba Tuhan saling saingan. Suami nggak mau kalah dengan khotbah istri, istri nggak mau kalah. Waduh, kasihan jemaat. Saudara, maka itu setan terus mengincar pernikahan kita untuk dihancurkan. Dan dengan ketidakkompakan itu saling menolong. Kata, wah, kalau yang seorang jatuh lalu nggak punya teman untuk mengangkatnya. Kalau bahasa Indonesia sudah jatuh diinjek lagi, jadi dikusuk-kusuk lagi. Aduh, jahat sekali itu. Ayo hari ini kita pulihkan. Nah, ayat 11, saudara. Bertahun-tahun tiap kali saya khotbah pernikahan di lewat khotbah 4 ayat 11 saya nggak pernah khotbahkan. Maaf ya, ini jujur saya. Saya berkata buat Papa, ini ayat cabul betul. Lu coba baca baik-baik itu. Lu betul nggak? Saya bilang ini apa-apaan ini firman? Kenapa tertawa? Saya dengan Papa saya itu jujur. Ini ayat cabul sekali. Oke, jadi saya selalu ngelewati. Sampai suatu hari saya nggak akan lupa itu Maret tahun 95. Kami suami istri dari Sydney. Hari-hari itu saudara, kami itu lagi banyak ngalami masalah. Anak-anak sakit di banyak keluarga. Nah biasanya kami suami istri selalu akhir bulan selalu tanya. Ya, apalagi kalau kami pisah, saya cerita dia, konseling saya bulan ini apa saja paling banyak. Dia pun akan cerita kepada saya paling banyak apa. Lalu kami cocokkan. Lalu kami saling sharing. Bagaimana Roh Kudus berikan hikmat pada kamu waktu nangani itu. Nah kali itu saudara, dia ngalami yang sama, saya ngalami yang sama. Jadi dia juga banyak laporan keluarga-keluarga anaknya sakit ini. Ada yang kecelakaan, ada yang operasi, kena ini. Kok saya juga? Ayo kita berdoa, ayo kenapa? Bulan ini kita menghadapi masalah yang sama. Dalam doa, Roh Kudus memunculkan ayat ini. Saya tertawa, ya ayat cabul itu lagi muncul. Saya pikir, apanya yang menolong untuk anak-anak? Saya nggak ngerti. Oke, saya tinggal dulu, saya langsung ayat 12-nya saudara. Ini bagus. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan. Lihat suami istri, begitu kita menikah, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Begitu kita sendiri-sendiri, untuk apa-apa nggak melibatkan pasangan kita, kekalahan terjadi. Catat ayat ini baik-baik. Bila mana seorang bisa dikalahkan. Nah kalau cuma ngambil ayat 12 saja, kita nggak ngerti seorang itu siapa. Betul? Tapi karena kita sudah baca dari ayat berapa tadi? 9. Tentang berdua itu lebih baik. Jadi ini tentang suami istri. Sudahlah suami istri, jangan pernah tidak melibatkan pasangan kita dalam segala hal. Hancur. Karena begitu kita menikah, betul-betul kita harus kompak. Dia datang enggak? Kita harus kompak. Maka yang sering kali gegeran bertobatlah. Amin kan, cepetan. Amin. Yang sering ribut hanya perkara-perkara kecil, bertobat. Karena itu merusak semua otoritas Tuhan dalam hidup kita. Bila mana seorang bisa dikalahkan, 2 orang dapat, baca, 2 orang dapat bertahan, jadi kuat. Lalu kalimat terakhir bagus, dan tali berapa lembar? 3 lembar. Nggak bisa diputuskan. Nah catat ya rahasianya. Kata tali 3 lembar ada 2 rahasia. Saya baca sekarang secara psikologis. Ya, tali 3 lembar. Manusia terdiri dari berapa hal? Apa saja? Jiwa, roh, dan tubuh. Nah, adik-adik anak-anak muda dengar ya. Dalam pernikahan, inilah ikatan 3 macam tali itu. Tali roh, tali jiwa, dan tali tubuh.
Nah, iblis hanya menampilkan yang tubuh, sex appeal. Pernah dengar kata itu? Secara penampilan seksual itu fisik. Wih, cantiknya, wih, cakepnya, aduh hidungnya, aduh pipinya. Terus urusannya apa? Masa kamu kawin sama pipinya orang? Ngerti gak ilustrasi itu? Jadi jangan cuma tali satu yang diikat dalam pernikahan. Tidak bisa. Jadi setan selalu melibatkan tali yang pertama, tali tubuh, fisik dulu. Tapi kalau papa tidak, dia mulai dengan tali yang ketiga, roh. Rohnya sama tidak? Dengar ya, yang belum punya pacar, anak-anak sore kita harus diberitahu itu. Ajarkan ayat ini. Nomor satu talinya adalah roh dulu harus kuat. Diikat. Kok belum masuk? Yusak, kok lama kamu? Yus, belum ya? Gimana? Oh, kau teriakin dari situ aja mungkin ada. Kok siapa namanya? Dari jendela situ mungkin. Kok belum naik? Diteriakin dari situ, teriakin nih. Ada? Oh belum, ya udah. Oke. Nah, tali yang pertama harus ada rohnya sama atau tidak. Setelah tali yang pertama, tali yang kedua, itulah jiwa. Ini psikologis nih. Nah, dari 3 macam tali ini, saudara, yang diikat jadi satu dalam pernikahan, ya anak-anak kita harus kita beritahu. Tali fisik akan berakhir karena seks akan berhenti, betul tidak? Gosok tua sudah nggak bisa lagi. Roh juga sudah selesai. Yang penting sudah tahu sama-sama Roh Kudus. Nah, tali yang nomor 2 ini berlaku sepanjang umur pernikahan, yaitu jiwa. Karena melibatkan perasaan, kemauan, dan pikirannya. Itu berlangsung sepanjang umur pernikahan. Katakan amin. Nah, inilah tali 3 lembar yang harus dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Jadi adik-adik, anak-anak muda harus catat kalimat ini. Jangan cuma lihat penampilan fisiknya saja, awas. Arti yang kedua, Lani ntar tugasmu saya tengah ke Yusak ya. Kan enggak, dia belum naik. Oh sudah naik? Ya belum tapi ya. Arti yang kedua, siapa tali ketiga? Pernikahan kalau ada orang ketiga pasti hancur. Tapi kalau orang ketiganya Tuhan Yesus itu enggak hancur. Oke, jadi tali ketiga, 3 tali itu siapa saja? Suami istri dengan Tuhan Yesus. Nah, itu artinya. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-11 yang cabul itu buat saya. Juga kalau orang tidur berdua. Udah ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, kan aneh bukan ayat ini? Saya mikir apa-apaan. Nah, ketika suami istri saya dan saya menemukan kasus yang sama, lalu kami suami istri pikir, kenapa itu anak-anak banyak yang kena sakit? Oke? Lalu kami berunding, kenapa ya? Istri saya tahu ayat ini, tapi kami bingung juga bagaimana mengartikannya. Saudara dengarkan baik-baik. Maka itu mulai sejak hari itu, Maret tahun 95 sampai hari ini, kalau ada keluarga-keluarga yang anaknya sakit, maka yang didoakan bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kenapa? Lihat rahasia ayat ini. Otoritas itu dalam pernikahan dahsyat sekali. Saya nggak tahu bagaimana cara Roh Kudus ngajar saudara. Ini cara Roh Kudus ngajar saya. Keluarkan kata penting. Nah, tiba-tiba muncul kata penting itu adalah kata panas. Ya, memang secara logika ya suami istri hubungan seks pasti akan jadi panas. Nah, kata panas itu muncul pertama di pikiran saya. Istri saya masih mikir, kenapa panas? Nah, saudara tunjukkan kepada saya, apa yang menghasilkan panas? Itu disebut apa? Energi. Bahasa Indonesianya tenaga. Kata lainnya tenaga. Power bahasa Inggris, hampir betul. Indonesia kan kekuatan, hampir betul. Pakai kata power, kalau kita bicara dari tadi kan kita bicara kuasa. Kan kita lagi bicara kuasa, urapan dan karunia dari tadi bukan? Nah, ini rahasia. Setiap ada energi atau power itu pasti menghasilkan menghasilkan apa? Panas. Setiap kali ada kuasa, ada power, ada energi, pasti panas yang dihasilkan.
Panas atau kuasa itu hanya terjadi kalau suami istri tidur berdua. Maaf, saya ngomong pakai psikologis. Ya, adik-adik yang belum menikah, kau jangan dengar ini, bukan urusan itu nanti. Dengar baik-baik. Betapa banyaknya hubungan tempat tidur suami istri jadi hambar. Maaf, walaupun melakukan hubungan seks, kenapa hambar? Jawabannya adalah, kalau kita berdua lagi jengkel, lagi nggak beres, lagi nggak pas, tapi dipaksakan melakukan hubungan itu, percaya nggak akan ada panas di situ. Karena hambar, ngerti maksud saya? Saya minta saudara ngerti. Nah ini rahasianya. Begitu suami istri hambar, dingin, nggak ada reaksi apa-apa melakukan hubungan itu, karena nggak beres berdua. Mungkin gara-gara uang, jengkel, tersinggung, marah, nggak diselesaikan, maka nggak ada panas. Nah panasnya hubungan suami istri itu merupakan benteng untuk rumah tangganya. Bisa bayangkan panas itu ya. Nah ketika panas itu ada dalam hubungan suami istri saudara, maka setan gak berani masuk. Saya punya istilah, setan goblok dan setan nekat itu saja gak berani masuk kalau ada panas, apalagi setan pinter. Lu ngerti gak? Kok saudara belum nyambung ini? Ngerti? Saya ulangi ya. Kalau hubungan kita suami istri harmonis, manis, menyenangkan, akrab, rukun, bahagia, itu ada panas terus dalam hubungan kita. Nah panas itu membuat setan gak berani masuk. Ini setan goblok saja mau masuk aja mikir, apalagi setan pinter, lebih pinter gak berani masuk. Ngerti maksudnya? Tolong banyak mengerti Pak Gembala jelaskan dulu. Lanjut ya. Ngerti nggak saudara? Nah, begitu panas ini hilang atau berkurang karena hubungan suami istri nggak beres, setan masuk. Korban pertama, dengar ya, korban pertama yang selalu jatuh kalau hubungan kita nggak beres itu siapa? Anak-anak. Saya mulai dari bayi. Lihat waktu masih bayi. Mengapa ketika anak-anak kita rewel malam, cerewet, gelisah, itu pasti ketika kita dua lagi nggak beres. Coba ingat-ingat yang masih anaknya bayi-bayi dulu. Betul nggak? Padahal bayi kan nggak ngerti apa-apa. Tapi heran saudara, mereka yang korban, gelisah. Nah orang-orang tua dulu bilang, oh perutnya kembung. Setelah saya tahu ayat ini, ternyata kembung itu bapak mamanya, bukan anaknya yang kembung. Ngerti nggak ayat ini artinya saudara? Maka itu sejak hari ini pakai ayatnya. Tiap kali ada anak-anak sakit, jangan bawa ke dokter dulu, periksa dua orang ini, pasti lagi nggak beres. Udah, ini bukan tuduhan, bukan dakwaan, tapi ini kebenaran saudara. Karena begitu kita dua beres, hebat sekali panas itu tadi. Nah semua dimulai dari kepala. Ingat tadi 1 Korintus 11 ayat 3, semua dimulai dari kepala. Enggak beresnya jangan berkata loh, kami tuh enggak bertengkar. Bener enggak, cuma jengkel. Gobloknya podo rek. Enggak bertengkar tapi jengkel. Jengkel saja sudah memisahkan kita, betul? Udah gini aja paling baik. Yesus selalu ngetesnya pakai makan, betul nggak? Maka itu apa-apa yang dibuat Yesus pasti ada makan. Makan selalu begitu lihat seluruh Alkitab. Nah, suami istri, kapan terakhir kali kita berdua makan, tapi nggak diem-dieman, cuma bunyi suara pliring dan ketemu sendok kritik, nggak ada omongan apa-apa, berarti nggak beres itu. Betul? Kalau kita beres, makan berdua enak, bisa cerita, omong-omong semua. Maka itu saya selalu tanya anak-anak, kapan kalian terakhir kali lihat papa mama makan barengan sambil bergurau? Bukan makan barengan diem-dieman. Itu tandanya kita lagi beres. Karena kalau lagi nggak beres, berdedek seorang lihat musuh di depannya nih. Betul nggak? Hei, mana bisa makan enak? Kok ada yang menjengkelkan di depan sendiri sini?
makan. Jadi sekarang kita tahu otoritas dimulai dari keluarga. Bukan lewat doa puasa karena minyak urapan, bukan. Sudahlah, minta pendeta yang ahli urapan suruh ngurapi minyak 2 liter sampai kelunyut, bahasa Surabaya bilang. Kalau hidup kita nggak beres suami istri, nggak ada gunanya minyak. Karena kuasa itu bekerja lewat keharmonisan kita. Season berikut kita akan bahas ayat-ayat yang lain. Ini sangat menyenangkan sekali, saudara. Kalau kita melihat ayat terakhir. Ayat terakhir, Matius 18. Matius 18. Ini lebih jelas lagi tentang kuasa dalam keluarga. Matius 18 mulai ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini. Berapa orang? 2 orang. Nah, kata kuncinya, kalau tadi kata panas ya, ini cara kita belajar, itu kata sepakat. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, kata sepakat kita keluarkan dulu. Saudara, kata sepakat itu artinya buat janji seumur hidup. Sekali lagi saya katakan, Alkitab mencatat yang boleh buat kesepakatan hanya 2 kelompok. Satu Yahweh dengan Abraham waktu itu, dilanjutkan Yesus dengan gereja, ada kesepakatan. Yang kedua adalah siapa? Suami istri. Maka itu kenapa dalam pernikahan kita harus janji. Harus janji. Saya dikenal pendeta paling sadis kalau memberkati pernikahan. Kenapa orang berkata sadis? Karena kalau pengantin laki nggak berani mengucapkan kalau aku selingkuh aku mati, pernikahan dibatalkan. Lu serius? Jadi yang menikah minta saya berkati, pengantin laki harus berani ngomong di hadapan Tuhan, aku berjanji kalau aku selingkuh aku mati. Nah waktu konseling dia nggak berani ngomong, oh ketahuan dasar mau selingkuh kamu. Loh betul nggak? Kalau memang nggak mau selingkuh, kenapa takut ngomong? Loh betul tidak, saudara? Nah tolong Pak Gembala, so menikah itu ulangi janji nikahnya. Selingkuh mati, loh benar saudara. Awas, perlu ya, perlu itu. Kalau tidak, nggak jadi nikah, saya nggak mau nikahkan orang yang nggak pernah tegas dalam hidupnya. Jadi walaupun setelah saudara dengar saya ngomong ini, awas. Kapan ulang tahun pernikahan harus suruh di depan hamba Tuhan ngomong, aku selingkuh mati. Oh itu setan kelabaan dengar suami janji seperti itu saudara. Karena ayat ini, apa yang terjadi dalam kesepakatan suami istri? Baca kalimat berikut sama-sama. 1, 2, 3. Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Saya punya logika begini. Sudahlah, sekaya-kayanya seseorang, konglomerat hebat, nggak mungkin anaknya minta apa-apa ya, minta pistol ya, minta itu ya, betul tidak? Nah logika saya, papa pun nggak akan begitu. Tapi kenapa dia berani berkata seperti ini? Saudara dengarkan, nggak terbatas, minta apapun juga. Saya bingung. Bukan asal 2 orang, hanya suami istri yang sepakat. Begini yang Roh Kudus ajarkan. Kalau suami istri yang sepakat, permintaannya pasti nggak lepas di seputar keluarga dan anak-anak. Jawab, iya atau tidak? Saya ulangi lagi. Suami istri yang benar, permintaannya nggak akan aneh-aneh. Pasti seputaran keluarganya dan anak-anaknya, sudah itu saja. Itu yang dijawab oleh Papa. Maka itu sama. Kalau sampai ada anak-anak bermasalah, nggak selesai-selesai, yang digantung siapa? Bapak ibunya, saudara. Karena pasti doanya nggak benar. Kenapa doanya nggak benar? Hidupnya yang nggak benar. Karena kalau suami istri sepakat minta apapun masalah anak-anak beres, termasuk sembuh, betul? Termasuk anak-anak takut Tuhan, termasuk jodohnya anak-anak, termasuk sekolah, nggak ada yang sulit. Katakan amin. Nah maka itu iblis selalu mengganggu kesepakatan kita suami istri. Ayo, siapa yang sampai hari ini masih rajin bertengkar hanya gara-gara sandal, gara-gara odol, gara-gara matikan lampu? Ayo di rumah. Betul nggak? Seringkali kita bertengkar karena kecil-kecil, bukan?
Hampir nggak ada suami istri bertengkar karena tembok runtuh, atap jebol, nggak ada. Ya toh, kita bertengkar karena kecil-kecil sepele-sepele itu. Masalah cucian, masalah setrikaan. Aduh, yang enggak jadi ribut. Maka itu sekarang kita tahu, begitu kita tidak sepakat, iblis mengganggu kita luar biasa. Ayat 20 masih Matius 18. Ini lebih dahsyat lagi. Nah, ayat ini sering digunakan oleh banyak pemimpin pujian atau pendeta waktu membuka kebaktian. Salah, hari ini kita harus tahu. Ini bukan ayat untuk mulai ibadah. Kenapa? Karena tidak ada urusan dengan gereja atau kebaktian. Ini urusan dengan keluarga. Begini terjemahan yang betul. Sebab di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga. Kalau kita membaca dengan kalimat ini maka akan tahu. Saya ulangi, sebab di mana ada dua orang atau orang-orang ketiga. Nah, dua orang itu kan sudah disebut di ayat sebelumnya. Siapa dua orang itu? Suami istri.